Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sulangsi dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang CTL, yaitu Contextual Teaching and Learning. Yang pertama yaitu pengertian CTL atau Contextual Teaching and Learning. Dalam arti pembelajaran, kontekstual yang dimaksud adalah suatu bentuk pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara utuh. Bukan hanya materi yang dipelajari, tapi juga menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata untuk kehidupan mereka. Yang kedua yaitu tentang karakteristik CTL. Yang pertama, dalam metode CTL itu pembelajaran merupakan pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, yaitu apa yang akan dipelajari tidak lepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Yang kedua yaitu pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah yang baru atau ilmu baru. Yang ketiga yaitu pemahaman pengetahuan. Artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, melainkan untuk difahami. Yang keempat yaitu mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa. Yang kelima yaitu melakukan refleksi terhadap strategi pembangunan pengetahuan. Selanjutnya yaitu tujuan model pembelajaran CTL. Yang pertama yaitu memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran dengan cara mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang kedua yaitu menanamkan pemahaman konsep karena tidak hanya sekedar menghafal. Yang ketiga, mampu mengembangkan minat peserta didik. Yang keempat, mampu merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif serta kritis dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu merangsang peserta didik untuk belajar menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam proses pembelajaran CTL. Yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan filosofis pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Konstruktivisme ini menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan dan pengetahuan terdahulu dan dari pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua yaitu bertanya. Pengetahuan yang dimiliki seorang bermula dari bertanya. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis CTL. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, menilai kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga yaitu menemukan. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis CTL. Kegiatan ini diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh siswa itu sendiri. Yang keempat yaitu masyarakat belajar atau bisa disebut juga dengan learning community. Masyarakat belajar ini merupakan kelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar.
Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Yang kelima yaitu pemodelan. Pemodelan maksudnya adalah ada model yang bisa ditiru dalam sebuah pembelajaran, keterampilan atau pengetahuan tertentu. Yang keenam yaitu refleksi. Refleksi merupakan proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilalui. Yang ketujuh yaitu penilaian yang sebenarnya atau bisa disebut juga dengan authentic assessment. Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan model CTL. Yang pertama ada proses belajar mengajar menjadi lebih berarti. Yang kedua, proses transfer ilmu menjadi lebih produktif. Yang ketiga, mengembangkan rasa keberanian siswa saat mengemukakan pendapat. Terus yang keempat, siswa mampu bekerja sama dengan baik bersama temannya dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, siswa mampu menarik kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Yang keenam, yaitu siswa termotivasi dan suasana kelas menjadi demokratis. Yang terakhir yaitu kelemahan CTL. Yang pertama, siswa yang tidak mampu mengikuti proses pembelajaran, ia tidak akan mendapat pengalaman dan pengetahuan yang sama. Yang kedua, banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya secara penuh. Yang ketiga, dalam proses belajar mengajar, kegiatan pembelajaran akan lebih didominasi oleh siswa yang senang atau pandai berbicara. Mungkin hanya sekian yang dapat saya ulas atau yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.